warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema 1, subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran yang ketiga, muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Buku panduan dalam pembelajaran kali ini tematik tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan buku pena jilid 6A. Kompetensi dasar IPA 3.1 dan 4.1. Kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.1 dan 4.1. Tujuan pembelajaran dalam pembelajaran ini, Indonesia memiliki berbagai jenis hewan. Hewan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ada 3. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, yang ketiga ovovivipar. Perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu ovipar, berkembang biak dengan cara bertelur. Embrio atau calon individu tumbuh di dalam telur. Vivipar, perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Embrio tumbuh di dalam tubuh rahim induknya. Ovovivipar, perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Embrio tumbuh di dalam tubuh telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Ayo kita ingat kembali apa saja ciri-ciri dari perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar, hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain tidak mengeramai telurnya. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah burung, ikan, reptilia, dan katak. Vivipar, hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Ovovivipar, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan antara lain ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Sekarang kita amati contoh hewan-hewan perkembangbiakan secara ovipar. Nah, sedangkan berikut ini adalah contoh-contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar. Nah, yang terakhir adalah contoh hewan-hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Indonesia memiliki berbagai jenis hewan. Hewan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaatnya. Sekarang bagaimana kita mensyukurinya? Masih ingatkah kalian apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok biasanya disebut sebagai pokok pikiran, gagasan utama, atau gagasan pokok. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana membuat peta pikiran, mind mapping berdasarkan ide pokok laporan. Berdasarkan ide pokok yang ditemukan dalam sebuah laporan, kita dapat membuat peta pikiran. Dengan menggunakan peta pikiran, kita dapat dengan mudah mempresentasikan atau mengemukakan isi laporan. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok. 1. Membaca laporan dengan seksama. 2. Mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. 3. Membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan. Sekarang, kalian dengarkan Ibu yang akan membacakan teks laporan berikut. Ibu minta semua anak-anak Ibu untuk menyimak dengan seksama ya. Rusa bawean. Hewan yang mempunyai tanduk tidak hanya kerbau, banteng, dan kambing, tetapi rusa juga merupakan hewan bertanduk. Rusa bawean jantan dewasa mempunyai sepasang tanduk bercabang 3. Tanduk rusa berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Habitat atau tempat hidup asli rusa bawean adalah di Pulau Bawean. Makanan rusa berupa buah, dedaunan, ranting, kulit kayu, dan pucuk-pucuk semak pohon muda.
Rusa hidup berkelompok menjadi keluarga dengan rusa betina sebagai pusatnya. Sedangkan rusa jantan biasanya berjalan sendiri. Rusa jantan ikut berkelompok jika hendak bermigrasi. Kegiatan hidup rusa bawean terutama berlangsung pada malam hari atau bersifat nokturnal. Rusa bawean beraktivitas mulai pukul 17.00 sampai pukul 21.00 dan mulai menurunkan aktivitasnya pada pukul 02.00 dini hari sampai pukul 05.00 pagi. Pada siang hari, rusa bawean biasanya menghabiskan waktu untuk beristirahat. Nah, dari teks laporan yang sudah Ibu bacakan, kalian bisa mengambil beberapa informasi dan ide pokok kan? Silakan kalian siapkan alat tulismu. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan 5M agar terhindar dari virus COVID-19 dengan cara memakai masker, tidak berkumpul, menjaga jarak, mencuci tangan, dan membatasi mobilitas. Akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semua anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.